Dalam kisah sebelumnya, kita telah melihat bagaimana pasukan Quraisy berangkat dengan penuh kesombongan dan pasukan kaum muslimin bersiap menghadang. Kini malam yang sunyi menjadi saksi saat strategi disusun, air hujan menjadi rahmat, dan pasukan Rasulullah memantapkan hati mereka. Inilah malam sebelum perang Badar. Pada petang hari itu juga beliau mengutus kembali para intelijennya untuk mendapatkan berita tentang musuh. Yang melakukan tugas ini adalah 3 orang komandan dari kalangan muhajirin, yaitu Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair bin Al-Awwam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas bersama beberapa orang sahabat yang lain. Mereka pergi menuju sumber air di Badar. Di sana mereka menjumpai 2 orang budak yang sedang mengambil air untuk tentara Makkah. Mereka pun menangkap keduanya dan membawa mereka menghadap Rasulullah yang ketika itu sedang salat. Lalu para sahabat menginterogasi keduanya. Maka keduanya berkata, "Kami hanyalah para penimba air orang-orang Quraisy yang diutus untuk mengambil air buat mereka." Para sahabat yang menginterogasi tersebut tidak suka mendengar hal itu dan berharap keduanya merupakan kaki tangan Abu Sufyan. Sebab di hati mereka masih tertanam sisa-sisa harapan untuk dapat menguasai kafilah Quraisy. Karenanya mereka memukuli keduanya secara kasar hingga keduanya akhirnya terpaksa berkata, "Kami memang utusan Abu Sufyan." Maka mereka berhenti memukuli keduanya. Saat Rasulullah selesai melakukan salat, beliau menegur mereka seraya berkata, "Jika keduanya berbicara jujur, kalian memukulinya. Namun bila keduanya berbicara dusta, kalian berhenti memukulinya." Mereka berdua telah berkata jujur. Demi Allah, sesungguhnya keduanya memang berasal dari rombongan Quraisy. Kemudian beliau berbicara kepada kedua budak tersebut, "Beritahukan kepadaku perihal orang-orang Quraisy." Keduanya berkata, "Mereka ada di balik bukit pasir yang engkau lihat di pinggiran yang paling jauh itu." Beliau bertanya lagi, "Berapa jumlah mereka?" Keduanya menjawab, "Banyak." Beliau bertanya lagi, "Berapa kekuatan mereka?" Keduanya menjawab, "Kami tidak tahu." Beliau bertanya lagi, "Berapa ekor unta yang mereka sembelih setiap harinya?" Keduanya menjawab, "Kadang-kadang sehari 9 ekor dan kadang-kadang 10 ekor. Rasulullah berkata, "Kalau begitu mereka antara 900 hingga 1000 orang." Kemudian bertanya lagi, "Siapa saja di kalangan mereka yang merupakan para pemuka Quraisy?" Keduanya menjawab, "Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, Abu al-Bukhturi bin Hisham, Hakim bin Hizam, Naufal bin Khuwailid, Al-Harits bin Amit, Taimah bin Adi, Nadr bin Al-Harits, Zam'ah bin Al-Aswad, Abu Jahal bin Hisham, dan Umayyah bin Khalaf, bersama orang-orang lain yang disebutkan nama-nama mereka oleh keduanya." Rasulullah kemudian menghadap ke arah khalayak seraya berkata, "Inilah penduduk Makkah telah melemparkan kepada kalian kekayaannya." Pada malam itu Allah menurunkan sebuah hujan. Hujan ini bagi kaum musyrikin terasa sangat lebat, sehingga mencegah mereka untuk maju, sementara bagi kaum muslimin terasa bagaikan gerimis yang dapat menyucikan mereka, menghilangkan gangguan setan dari diri mereka, mudah untuk menapak bumi, mengeraskan pepasiran, memantapkan langkah, menyiapkan posisi dan menambat hati mereka. Rasulullah bergerak bersama bala tentaranya mendahului kaum musyrikin untuk menguasai mata air Badar dan menghalangi mereka dari usaha menguasainya. Maka beliau mengambil posisi di Asya yang merupakan sumber air paling rendah dari sumber-sumber air Badar. Di sini, Al-Habab bin Al-Munzir sebagai ahli militer berdiri seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Apakah ini posisi yang ditentukan Allah untukmu sehingga kita tidak boleh maju ataupun mundur, ataukah hanya suatu pendapat atau bagian dari strategi perang dan tipu daya?" Beliau menjawab, "Ini hanya sekedar pendapat bagian dari strategi perang dan tipu daya." Dia berkata lagi, "Wahai Rasulullah, jika demikian, ini bukanlah posisi yang tepat. Karenanya, bangkitlah bersama orang-orang hingga kita mendatangi sumber air yang paling dekat dari posisi pasukan Quraisy. Lalu kita menempatinya dan merusak sumur-sumur yang ada di belakangnya. Kemudian kita membuat telaga dan mengisinya dengan air. Kemudian memerangi mereka. Dengan begitu, kita bisa minum sementara mereka tidak bisa melakukannya." Rasulullah bersabda, "Engkau telah memberikan pendapat yang tepat." Maka Rasulullah berangkat bersama pasukannya hingga tiba di sumber air paling dekat dengan posisi musuh. Beliau mengambil posisi di sana pada pertengahan malam, kemudian membuat telaga-telaga dan merusak sumur-sumur yang lainnya. Setelah kaum muslimin mengambil posisi di sumber air tersebut, Sa'ad bin Mu'adz mengusulkan kepada Rasulullah agar kaum muslimin mendirikan pusat komando untuk beliau sebagai upaya mengantisipasi kondisi darurat dan memprediksi kekalahan sebelum kemenangan.
Dia berkata, "Wahai Nabi Allah, tidakkah sebaiknya kami dirikan tempat berteduh untukmu dan menyiapkan kendaraan di dekatmu, kemudian kami akan menghadapi musuh. Jika Allah berkenan memuliakan dan memenangkan kami atas musuh, maka hal itulah yang kami dambakan. Namun jika yang terjadi sebaliknya, maka engkau sudah duduk di kendaraanmu sehingga dapat menyongsong kaum kami yang tidak ikut serta. Sungguh tidak sedikit kaum kami yang tidak ikut bersamamu, wahai Nabi Allah. Kecintaan kami terhadapmu tidaklah jauh lebih besar ketimbang kecintaan mereka terhadapmu. Jikalau mereka tahu bahwa engkau menghadapi peperangan, niscaya mereka tidak akan ketinggalan menyertaimu. Semoga Allah melindungimu melalui mereka menyampaikan nasihat untukmu dan berjihad bersamamu." Mendengar itu, Rasulullah memujinya dengan pujian yang baik dan mendoakan kebaikan untuknya. Kaum muslimin pun mendirikan tempat berteduh untuk Rasulullah di lokasi yang agak tinggi dan terletak di arah timur laut medan peperangan, dan dari sana medan pertempuran dapat dimonitor secara keseluruhan. Demikian pula telah dipilih suatu regu yang terdiri dari para pemuda Ansor di bawah komando Sa'ad bin Mu'adz yang bertugas menjaga Rasulullah di seputar poskonya. Kemudian Rasulullah memobilisasi tentaranya dan berjalan di lokasi pertempuran dan menunjuk dengan tangannya, "Ini tempat kematian si Fulan besok, insya Allah. Dan ini tempat kematian si Fulan, insya Allah." Kemudian Rasulullah semalaman salat di dekat sebuah batang pohon. Di sana dan kaum muslimin pun dapat bermalam dengan hati yang damai, cakrawala yang bersinar, dan kepercayaan diri yang bergemuruh di seluruh relung hati mereka. Mereka mengambil bagian istirahat yang diberikan. Mereka berharap akan melihat berita gembira dari Rob mereka dengan mata kepala mereka sendiri pada pagi harinya. Sebagaimana firman Allah, "Ingatlah, ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu." Al-Anfal ayat 11. Malam itu adalah malam Jumat tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Malam itu menjadi malam penuh keyakinan dan hujan yang membersihkan. Sebuah persiapan yang akan menuntun pada kemenangan. Saksikan bagaimana kemenangan itu diraih dalam kelanjutan kisah Perang Badar di video berikutnya.